Perseteruan antara Teddy Pardiana dengan anak-anak Sule masih belum usai. 4 hari lalu, Teddy kembali memasuki ruang sidang atas kasus dugaan penggelapan aset-aset milik almarhum Lina Jubaidah. Teddy dilaporkan Rizky Febian, anak pertama Lina, dengan Sule, karena diduga menjual aset Lina yang dibeli dengan uang putra sulungnya itu. Sebelum masuk ruang sidang, polemik memanas oleh sebab Teddy berdalih aset-aset tersebut dijual untuk membayar hutang-hutang sebelum Lina meninggal. Apalagi ia tahu bahwa aset-aset itu dibeli Lina dengan uang yang dititipkan Iki. Yang saya tahu, jadi yang sampai kemarin waktu saya jual juga itu emang karena bentuk fisik, BPKB, STNK atas nama istri sendiri, ya saya anggap itu nama istri, ya punya milik istri. Kalau yang saya tahu itu Bunda Linanya beli dari mantannya Iki, siapa, Pebi. Tahu, yang jelas di sana juga belinya nggak ada berhubungan dengan kwitansi Aiki itu. Yang disebutkan, yang didakwakan kan dapat dari Aiki, tapi nggak ada itu mutasi dari rekening Iki sendiri. Kalau saudara Teddy mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa mobil itu milik Rizky Febian, itu tidak benar sama sekali, karena setelah almarhum Lina meninggal, ya, itu Rizky Febian itu melalui saudara-saudaranya, melalui Pak Sony gitu ya, melalui Pak Ecet, sudah meminta kepada saudara Teddy agar kendaraan tersebut dikembalikan. Itu pada Januari 2020. Nah, kemudian tahu-tahu mobil itu dijual di akhir Februari 2020. Saling berbantahan terus terjadi, tapi bukti-bukti semakin nyata sehingga membuat Teddy terancam masuk penjara. Ia juga merasakan hal tersebut meski berusaha mengabaikan. Saat ini, yang dicemaskan bukan ancaman masuk penjara, melainkan nasib Bintang, anak yang masih kecil yang tidak memiliki siapa-siapa selain dirinya. Tahu lah, udah pinginnya mungkin, yang saya lihat ibunya udah meninggal, almarhumah, terus pinginnya itu saya di penjara gitu. Nggak tahu si Dede nanti kayak gimana. Kalau keinginannya itu kan harusnya kasusnya ini masuknya perdata, tapi di sini masuknya 372 jadi pidana gitu. Intinya kan dari pihak mereka, Pak lawyer Pak Ali Nurdin kan meminta bahwa ada hak ahli waris dari De Bintang. Tapi dari kita mempunyai pernyataan juga bahwa menurut ada bukti dan juga terus bahkan ada saksi mata ketika amanah almarhumah yang akhirnya itu memperkuat kita, dan bahkan sudah diiyahkan oleh Pak Teddy saat bertemu gitu. Saya bilang ya silakan, saya nggak bakal membawa hak yang tidak seharusnya saya miliki kok ke dalam artian ya untuk apa kan gitu. Jadi saya bilang ya silakan sok ambil aja, kalau memang ada bagian silakan ambil, akan tetapi harus diingat karena kan ada aset-aset mama juga yang atas nama Iki, ada aset-aset yang masih di pihak Pak Teddy. Ya saya juga akhirnya saya bikin perjanjian dan pernyataan bahwa saya bakal kasih haknya, ya asalkan balikin dulu, maksudnya aset-aset yang sudah saya bikin, yang sudah dia buat gitu, maksudnya kayak ada aset yang udah dijual, terus juga ada aset yang udah dijadikan apa, ada barang apa atau gimana. Nah saya minta dibalikin dulu karena itu kan bukan haknya mereka. Jadi ada hal-hal dalam norma hukum pidana itu, hal-hal yang meringankan nanti di situ salah satunya pasti adalah masalah anak, selain belum pernah melakukan tindak pidana misalnya, atau belum pernah ditahan, itu adalah hal-hal yang meringankan. Tinggal nanti harus dimasukkan tuh pada saat bikin nota bantahan atau nota pembelaan. Nota bantahan mungkin udah selesai eksepsi. Nah sekarang karena sudah kesaksian, berarti nota pembelaan pledoi. Ancaman penjara sesungguhnya bukan kali ini terjadi pada Teddy Pardiana.
Sebab 4 tahun silam saat gonjang-ganjing rumah tangga Sule dan Lina Jubaida, nama Teddy disebut-sebut sebagai pihak ketiga. Sebelum rumah tangganya berakhir dalam perceraian, Sule nyaris memenjarakan Teddy karena diduga menjadi orang ketiga dengan almarhumah Lina. Tapi yang saya pikirkan adalah anak. Bisa saya penjarakan karena itu udah masuk undang-undang perzinahan. Efeknya nanti yang akan kena adalah anak-anak. Toh dari perpisahan ini juga yang jadi imbasnya kan anak-anak. Itulah yang membuat saya menangis. Gitu loh. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Itu manusia macam apa yang dia bisa menghilangkan kebahagiaan anak-anak? Mereka ikut menangis, mereka memeluk saya, menangis dan hanya satu kata buat saya, sabar. Itu yang menguatkan saya. Itu yang menguatkan saya. Padahal saya menangisi mereka sebetulnya. Saya tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Pada tanggal 24 Maret 2018 itu Rizky Febian itu mendatangi rumah kontrakan mereka itu jam 3 pagi. Mendapati saudara Teddy Pardiana dan Lina Jubaida itu berada dalam satu rumah dan tidur satu kamar. Oh ya pasti kecewa lah, masa istri kita hidup bersama-sama orang lain, kan pasti kecewa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.